Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020 dimanapun saja berada. Kali ini khususnya saya akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengerjaan tugas 3, yaitu menyusun praktek baik. Izinkan saya untuk share poin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini tentang menyusun praktek baik. Ini mungkin Bapak Ibu. Jadi menyusun praktek baik atau best practice atau yang sekarang dikenal dengan good practice. Ini tentu saja sekali lagi khusus bagi peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020. Mungkin untuk tahun 2021 atau tahun sesudahnya mungkin nanti ketentuannya berbeda. Dan juga untuk keperluan lain tentu saja berbeda. Misalnya untuk perlombaan atau untuk keperluan yang lainnya sekali lagi. Nah, dan ini pula juga mungkin untuk pengajar yang berbeda juga berbeda pula ketentuannya. Tapi di dalam tugas itu sudah jelas ketentuannya, ada rambu-rambunya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pada Bapak Ibu sekalian, tujuan dan harapan dari penyusunan praktek baik ini tiada lain adalah agar Bapak Ibu selaku peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah nanti dapat saling berbagi praktek baik yang telah atau yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah sebagai salah satu bentuk keberhasilan selama Bapak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di dalam menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan temuan baru yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, harapannya keberhasilan dari Bapak Ibu nanti dapat menginspirasi kepala sekolah lain untuk menjadi lebih baik. Dan tidak nanti apa yang Bapak Ibu lakukan bisa diikuti oleh kepala sekolah lain apabila mendapatkan atau menghadapi satu permasalahan yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti diminta di samping menyusun praktek baik tersebut, juga mempersiapkan laporan secara singkat terkait dengan praktek baik yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk nantinya dibagikan saat pembelajaran tatap muka di in-service training atau IST. Kalau selama ini Bapak Ibu baru menempuh kegiatan OJT 1 atau on the job training 1, nanti Bapak Ibu ketika memasuki masa in-service training atau IST, Bapak Ibu nanti akan mempresentasikan hasil praktek baik Bapak Ibu tersebut di hadapan teman-teman khususnya satu kelas. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu nanti melengkapinya dengan PowerPoint, video atau bahan dalam bentuk lainnya. Tentu saja yang sesuai. Nah, ini rambu-rambunya yang disebutkan di dalam tugas 03 menyusun praktek baik itu atau penulisan praktek baik. Yang pertama, laporan ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 atau 1,5, batas kiri 4 cm, batas atas 4 cm, batas kanan dan batas bawah 3 cm. Sistematika laporan singkat minimal berisi tentang A. Masalah, B. Strategi atau cara mengatasi masalah, C. Langkah mengatasi masalah, D. Hasil daripada mengatasi masalah tersebut seperti apa. Kemudian yang E. Faktor pendukung, F. Faktor penghambat,
strategi kesimpulan. Jadi minimal tulisan Bapak Ibu nanti memuat 7 hal ini. Formatnya seperti apa di dalam tugas 03 tidak ditentukan. Apakah Bapak Ibu harus ditulis dengan menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, atau seperti tulisan di jurnal, tidak menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang terpenting adalah memuat 7 hal ini Bapak Ibu. Dan penulisannya ini tadi ditulis dalam menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5, batas kiri dan atas 4 cm, batas kanan dan bawah 3 cm. Kemudian tuliskan identitas saudara pada laporan tersebut. Praktek baik diunggah segera setelah selesai disusun ke LMS sebagai tugas 03. Jadi praktek baik ini nanti bersamaan dengan latihan studi kasus, tugas 02 mengidentifikasi masalah pembelajaran, dan tugas 04 hasil refleksi dari bahan atau materi pembelajaran itu diunggah paling lambat pada hari kelima tahap OJT 1. Nah, berikut ini diberikan salah satu. Nah, jadi salah satu saja, tentu saja banyak contoh lain. Nah, ini contoh alternatif kerangka penulisan praktek baik. Nah, strategi pada judul kalau bisa dibuat unik agar menarik. Nah, itu saja tambahan dari saya saja, kalau di ketentuan ini tidak ada. Nah, itu Bapak Ibu. Bagaimana format, salah satu format atau alternatif format dari penulisan ini yang ini tentu saja menurut gagasan saya saja, format yang saya buat. Nah, tentu saja nanti tiap orang bisa saja membuat format yang berbeda, tentu saja yang terpenting ketentuan di dalam rambu-rambu penyusunan praktek baik itu terpenuhi. Ini saya ambil contoh, judulnya itu adalah peningkatan minat siswa dalam membaca dan menulis melalui loading Antelas di SMP Negeri 15 Samarinda tahun 2018. Ini pura-puranya oleh saya, ya. Ini Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Samarinda. Jadi ini dalam penulisan judul Bapak Ibu, usahakan ini boleh sama atau lebih masuk ke dalam, makin ke bawah, gitu. Nah, ini tadi, ini kalau memungkinkan boleh dibuat singkatan yang unik sehingga orang tertarik. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya apa itu loading Antelas, sehingga tertarik untuk membaca. Dan ini bukan suatu keharusan di dalam rambu-rambu itu tidak dituliskan harus begini. Itu hanya inisiatif. Saya cuma biasanya untuk lomba-lomba dibuat seperti ini Bapak Ibu, dibuat unik ya, dalam bentuk singkatan sehingga orang akan tertarik untuk membaca lebih jauh. Nah, bagaimana format penulisannya yang saya tentukan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah A, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, strategi mengatasi masalah, tujuan, pembahasan. Seandainya Bapak Ibu mau menambahkan manfaat, silahkan. Tuh. Tapi ini sudah memenuhi unsur tadi, ada latar belakang, ada strategi, ada tujuan. Kalau mau ditambahkan manfaat, silahkan. Nah, kemudian pembahasan. Di dalam pembahasan ini memuat pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung dan penghambat. Yang ketiga hasil kegiatan, yang keempat tindak lanjut. Baru C penutup. Penutup ini berupa kesimpulan. Syukur mau ditambahkan saran. Jadi saran ini tambahan dari saya saja. Boleh tidak menggunakan saran, hanya kesimpulan. Nah, baru daftar pustaka. Daftar pustaka itu di dalam ketentuan itu juga tidak ada. Tapi masa iya Bapak Ibu menulis praktek baik itu tidak harus baca-baca, minimal Bapak Ibu membaca 3 bahan ajar yang sudah disiapkan di LMS itu.
Karena dari situlah nanti banyak teori yang bisa Bapak gunakan ketika Bapak Ibu menulis praktek baik. Meskipun merefleksi atau menuliskan hasil refleksi materi atau bahan pembelajaran itu pada tugas keempat, sebaiknya saya menyarankan Bapak Ibu sebelum menyusun praktek baik, silahkan baca dulu materi-materi itu. Karena akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menuliskan praktek baik yang akan Bapak Ibu susun. Jadi sekali lagi, praktek baik ini adalah apa yang telah Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, hal ini saya sampaikan kenapa? Karena pengalaman dari angkatan yang pertama yang lalu, itu begitu melihat, meskipun sudah banyak contoh-contoh di LMS, tapi begitu melihat, waduh ilmiah sekali dan halamannya ada sampai 30-50 halaman, saya khawatir kalau nanti Bapak Ibu harus menulis seperti itu sebanyak 30 halaman atau 50 halaman dalam waktu 2 atau 3 hari. Kalau Bapak Ibu merasa berat, saya khawatir terus Bapak Ibu nanti mundur, nggak jadi melanjut di diklat penguatan kepala sekolah ini. Apalagi pengalaman kemarin saja, untuk mengingat-ingat apa yang, merefleksikan apa yang sudah pernah dilakukan di masa-masa yang lalu saja setengah mati. Menentukan judul aja susah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ini sekedar mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan khususnya kepada Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah. Amin. Nah, berikut ini Bapak Ibu, salah satu alternatif contoh draft penulisan praktek baik yang sudah kami siapkan. Ini Bapak Ibu kita coba lihat. Ini draft yang sudah kami siapkan seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sesuai contohnya tadi adalah judulnya peningkatan minat siswa dalam membaca dan menulis melalui loading Antlas di SMP Negeri 15 Samarinda tahun 2018. Ini oleh pura-puranya oleh saya, kepala sekolah SMP Negeri 15 Samarinda. Padahal saya kan bukan kepala sekolah ya. Ini daripada nanti saya ngambil contoh orang lain takut tersinggung atau apa ya. Mudah-mudahan kalau saya kan masa saya dan contoh sendiri tersinggung. Nah, kemudian sebagaimana format yang kami sampaikan tadi, bagian A adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat satu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dikatakan ada masalah itu kapan? Sudah sering kita mendengar dikatakan ada masalah itu kalau adanya tuntutan atau ketentuan, kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu berarti bermasalah. Oleh karena itu paling tidak kalau Bapak Ibu nanti menulis di alinea pertama ini bisa Bapak Ibu tuliskan tentang pentingnya, karena masalah yang akan diselesaikan itu adalah minat siswa dalam membaca dan menulis yang rendah yang akan ditingkatkan, maka ya yang ditulis adalah tentang pentingnya membaca dan menulis. Kalau Bapak Ibu misalnya tentang hasil belajar, ya pentingnya tentang hasil belajar. Kalau Bapak Ibu tentang kejujuran, ya pentingnya kejujuran. Kalau tentang tanggung jawab, ya pentingnya tanggung jawab. Tapi ini tidak harus seperti ini. Boleh saja Bapak Ibu menuliskan di sini yang berbeda dari ini. Ini bukan suatu keharusan. Kemudian juga manfaat atau keuntungan. Kalau dalam hal ini karena yang akan ditingkatkan membaca dan menulis ya manfaat dan keuntungan membaca dan menulis. Terus akibat tidak suka atau tidak senang atau tidak berminat membaca dan menulis. Apa akibatnya? Nah, syukur apa yang Bapak Ibu tulis itu didukung oleh pendapat ahli atau diacu dari buku atau mungkin Bapak Ibu mengambil dari internet. Nah, tolong jangan lupa tulis sumbernya. Kalau buku ya pengarang ahli ya siapa namanya, kemudian judul buku apa,
tahun berapa buku itu diterbitkan. Mau ditambahi halaman, titik 2 halaman berapa, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, kalau dari internet ya berarti tulis alamat web yang Bapak Ibu ambil, syukur-syukur itu dituliskan sampai lengkap, diunggah pada hari apa, tanggal berapa, dan pada pukul berapa. Itu tentu lebih akurat. Di alinea 2, tuliskan bahwa dalam kenyataannya di sekolah Bapak Ibu atau sekolah saudara banyak siswa yang kurang berminat dalam hal, kalau ini membaca dan menulis ya, membaca dan menulis. Tuliskan pula kondisi realnya, karena tadi tentang loading tadi terkait dengan majalah dinding, maka bagaimana kondisi majalah dinding, kondisi perpustakaan, kondisi buku-buku di perpustakaan. Kalau memang ada pojok baca di kelas ya, kondisi pojok bacanya bagaimana sehingga tidak menyebabkan siswa berminat. Nah, misalnya di sini diceritakan bahwa kondisi mading hanya 1, siswanya 18 kelas atau mungkin 24 kelas. Penampilannya kurang menarik, chatnya itu sudah lama, tidak banyak yang dibaca karena apa? Tulisannya itu 2-4 bulan baru diganti misalnya. Sehingga demikian juga di perpustakaan, tidak banyak siswa yang membaca di perpustakaan. Dan lain-lain yang terkait dengan menunjukkan rendahnya minat siswa dalam membaca dan menulis. Kemudian tuliskan ini dari mana sumber-sumber pengambilan tadi. Misalnya Bapak Ibu mengatakan atau saya mengatakan bahwa kondisi buku dan lain-lainnya tadi itu misalnya dari laporan petugas perpustakaan atau mungkin berdasarkan hasil pengamatan atau laporan guru atau mungkin dari catatan dokumen atau sumber lainnya. Atas dasar ini disambung dengan oleh karenanya penulis ingin menyelesaikan salah satu permasalahan yang terjadi. Jadi salah satu, tentu banyak masalah sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin satu permasalahan itu diselesaikan sekaligus. Salah satunya adalah permasalahannya tadi adalah rendahnya minat siswa dalam membaca dan menulis. Nah, ini kan. Padahal kan tadi sudah disebutkan menulis itu penting, manfaatnya banyak misalnya. Tetapi kenyataannya tidak banyak siswa di sekolah penulis yang memiliki minat besar untuk membaca dan menulis. Nah, baru yang kedua, strategi mengatasi masalah. Sebelum menuliskan tentang strategi, sebaiknya tuliskan dulu faktor-faktor penyebab permasalahan tadi timbul. Misalnya karena ini kaitannya dengan rendahnya minat baca tulis dari siswa, ya berarti faktor-faktor penyebab para siswa kurang berminat membaca dan menulis. Nah, seperti bagaimana tadi disebutkan tadi. Sehingga dengan tahu penyebabnya, insya Allah Bapak Ibu atau penulis dalam hal ini akan dapat mencari obatnya atau menyelesaikannya dengan menyelesaikan sebabnya tadi. Makanya ini, tuliskan faktor-faktor penyebab kenapa siswa kurang berminat membaca dan menulis. Nah, syukur didukung pendapat ahli atau diaju dari buku atau dari internet. Jangan lupa tulis sumbernya. Nah, di alinea kedua, berdasarkan permasalahan dan penyebab munculnya permasalahan di atas, permasalahannya adalah kalau dalam tulisan ini kurangnya atau minat siswa dalam membaca dan menulis rendah dan penyebabnya diketahui dari sini, maka dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada di sekolah, mungkin kan dana terbatas, tenaga terbatas, maka strategi yang penulis anggap terbaik untuk mengatasi masalah rendahnya minat siswa dalam membaca dan menulis
di sekolah penulis adalah melalui loading Antlas. Baru diberi sedikit penjelasan. Apa itu loading Antlas? Yakni singkatan dari lomba majalah dinding antar kelas. Loading Antlas tadi singkatan dari lomba majalah dinding antar kelas. Baru dijelaskan secara sedikit ilmiah apa yang dimaksud dengan loading Antlas tadi. Nah, syukur itu diaju dari pendapat ahli. Syukur dirinci lomba itu apa, majalah dinding itu apa, baru dijelaskan. Yang dimaksud dengan lomba majalah dinding antar kelas adalah itu tentu saja kesimpulan dari berbagai pendapat. Tapi andaikan itu tidak ada karena Ibu juga sulit mencari itu, ya sudahlah. Yang penting Bapak Ibu di sini jelaskan. Jangan memaksakan diri kalau tidak ketemu pendapat-pendapat ahli langsung Bapak Ibu tidak tulis juga tidak benar. Tulis saja yang dimaksud Bapak Ibu tentang loading Antlas, panjangan dari lomba majalah dinding antar kelas itu apa? Jelaskan di sini. Artinya menjelaskan strategi yang Bapak Ibu gunakan. Baru tujuan. Paling tidak tujuan ini ada dua. Kalau lomba majalah dinding antar kelas tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis. Sedangkan tujuan penulisan praktek baik ini paling tidak ada dua. Satu, mendeskripsikan peningkatan yang terjadi pada minat siswa. Setelah diadakan lomba, tadi apa benar ada peningkatan? Kalau meningkat nanti bagaimana? Itu nanti kesimpulannya juga dua ini. Yang kedua adalah mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan lomba mading. Langkah-langkahnya seperti apa? Paling tidak, kalau di tulisan nanti di pembahasan agak panjang lebar ini, tapi di kesimpulan nanti tentu langkah-langkah singkatnya. Baru masuk ke pembahasan. Yang pertama, dari pembahasannya adalah pelaksanaan kegiatan. Tuliskan di sini, lomba majalah dinding antar kelas ini penulis laksanakan, tempatnya di SMP 15, kapan? Berapa lama? 3 bulan kah, 4 bulan kah? Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Atau mungkin hanya berapa? Kalau hanya seminggu kan tidak mungkin lah. Kan tidak mungkin lomba tiba-tiba kalau cuma adanya tadi misalnya madingnya hanya ada satu. Kalau antar kelas paling tidak kan tiap kelas harus memiliki majalah dinding. Nah, untuk itu kan berarti masing-masing harus membuat. Maka langkah-langkahnya paling tidak seperti ini. Tentu saja tidak baku langkah-langkah ini. Tentu tiap strategi memiliki langkah yang berbeda. Nah, namun paling tidak kan mendekati. Misalnya langkah yang pertama atau A, menyampaikan ide kepada pengurus komite dan dewan guru. Kepala sekolah menyampaikan ide ini. Nah, kegiatan ini apa tujuannya? Paling tidak supaya mendapat dukungan. Kalau misalnya begitu disampaikan tidak dapat dukungan kan tidak mungkin terjadi. Nah, dan dilaksanakan kapan? Bagaimana tanggapan dari komite dan dewan guru? Misalnya, alhamdulillah pengurus komite dan dewan guru sangat mendukung kegiatan ini. Baru berikut ini kegiatan foto kegiatan pada tahap ini, maksudnya pada saat Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ide ini kepada pengurus komite dan dewan guru. Itu pun kalau ada fotonya. Kalau mungkin kegiatan ini sudah Bapak Ibu lakukan sudah lama dan kita tahu kebanyakan kelemahan kita, termasuk kelemahan saya, kelemahan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, jarang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apalagi dulu, yang mungkin foto saja mungkin tidak semua orang punya, tapi sekarang HP saja bisa untuk mendokumentasikan. Syukur-syukur tidak hanya foto dalam bentuk video. Kalau foto itu masih bisa direkayasa, tapi kalau video susah merekayasa. Meskipun bisa juga, tapi agak susah. Nah, kalau ada fotonya, pada tahap kegiatan itu silakan tampilkan di sini, tidak usah di lampiran. Nah, misalnya ini 1 atau 2 foto, atau foto boleh saja di sini foto, kemudian sebelahnya boleh, atau ini 1, kemudian kalau kurang ini turunkan, ya. Silakan. Nah, jangan lupa, jangan foto bodong. Nah, di bawah foto itu ditulis
gambar satu. Apa gambar tentang apa? Tuliskan dengan jelas ya. Kepala misalnya tuliskan ini gambar satu, maaf ya. Itu misalnya kepala sekolah sedang berdiskusi dengan Dewan Guru atau dengan ketua komite misalnya ya. Dari sekolah. Kapan diambil? Misalnya Senin 7 Maret misalnya 2018. Nah, keterangan gambar atau foto ini hurufnya boleh tidak 12 dan spasinya boleh spasi 1 Bapak Ibu ya. Tidak harus sama dengan tulisan-tulisan yang lain. Misalnya ini dibuat huruf 10 misalnya. Boleh. Karena bukan pokok, spasinya 1. Nah, kemudian ini di tengah bawah. Begitu Bapak Ibu ya. Mau ditebali boleh. Nah, jadi ini baru ini di atas ini fotonya misalnya. Di atas ini ada fotonya. Ini foto. Jadi ada foto. Nah, di bawah ini ada keterangan gambarnya. Jangan foto-foto sekali lagi. Nah, ini boleh tidak 12 misalnya mau huruf 10 misalnya. Itu sudah 10 ya. Oke, silakan. Mau dibuat begini juga boleh. Gambar ini baru ini sumbernya. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi, kalau tabel di atas, kalau gambar di bawah tengah. Kalau misalnya ini mau fotonya kecil terus dikecilkan lagi silahkan. Nah kalau tidak ada ya ini dihapus, ini naik. Jangan terus foto di grup ini tidak ada fotonya langsung ini kosong ya jangan juga. Dan tulisan berikut ini adalah fotonya ya dihapus. Jangan tetap tulisan berikut ini adalah foto tapi fotonya tidak ada. Lucu juga. Baru tahap berikutnya misalnya menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran. Nah, jelas untuk mengadakan lomba majalah dinding antar kelas itu perlu rencana yang matang, perlu anggaran. Ya untuk membuat majalah dindingnya, kemudian untuk hadiahnya dan seterusnya nanti. Nah, lomba tidak ada hadiahnya kan kurang menarik. Dan ini tujuannya apa? Dan dilaksanakan kapan? Kemudian bagaimana jalannya? Oh, alhamdulillah kegiatan ini dibantu oleh, ya, itu artinya yang melaksanakan. Berjalan lancar. Berikut ini adalah foto pada tahap ini misalnya ya. Cantumkan beberapa foto, ingat diberi keterangan seperti tadi. Silakan berapa foto, 1, 2, 3, 4, bebas. Ya. Baru nanti yang C, langkah selanjutnya adalah rapat bersama Dewan Guru dan dengan pengurus komite sekolah. Apa tujuannya? Tuliskan, dilaksanakan kapan. Kemudian bagaimana jalannya, lancar, saya disetujui dalam rapat. Terus kalau ada foto, cantumkan fotonya. Nggak usah di lampiran. Cantumkan mau berapa foto. Diberi keterangan yang jelas. Ya. Ini misalnya foto-foto. Baru kegiatan selanjutnya adalah pembuatan SK panitia dan dewan juri. Serta pembagian tugasnya. Artinya tugas panitia, ketua itu apa tugasnya, sekretaris apa tugasnya, dan seterusnya. Demikian juga dewan juri. Nah, ada misalnya ketuanya, ketua dewan juri, ada anggota, nah itu silakan nanti dibagi apa di dalam SK-nya itu dicantumkan pembagian tugas masing-masing. Sebutkan kegiatan itu tujuannya untuk apa, kapan dilaksanakan, bagaimana jalannya, lancar apa tidak. Baru cantumkan kalau ada fotonya, kalau tidak ada ya sudah, tidak ada fotonya, kok jangan maksakan diri.
Kalau sudah lama juga tidak ingat lagi tanggalnya, ya paling enggak tahunnya atau bulannya lah, masa sih tidak ingat. Nah, selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan tentang jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan, kriteria penilaian, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh wali kelas dan pengurus serta anggota kelas, dan hal lain yang terkait, misalnya terkait dengan perlombaan majalah dinding antar kelas, dilaksanakan kapan, bagaimana jalannya, baru foto-fotonya. Persiapan pembuatan mading oleh masing-masing kelas. Jadi untuk persiapan itu dibuat madingnya. Masing-masing kelas mungkin ini perlu dana ya. Dana dari mana? Apakah urunan di kelas atau mungkin sekolah menyediakan, itu terserah. Yang penting dibenarkan. Jangan sampai membuat kegiatan pendanaannya salah, bisa masuk penjara kepala sekolah. Ini berkat dukungan partisipasi semua pihak, kegiatan ini dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Berikut ini foto-foto kegiatannya. Silakan ditulis di situ kalau ada apa, dicantumkan foto-fotonya. Baru pelaksanaan lomba. Tujuannya apa? Nah, dalam pelaksanaan lomba ini tentu saja dijelaskan kelas masing-masing sudah memasang majalah dindingnya, kemudian Dewan Juri mengamati, dan seterusnya. Kemudian Dewan Juri menilai sesuai kriteria. Apa kriterianya? Apakah kerapian, keindahan dalam majalah dinding, kemudian banyaknya tulisan, misalnya, atau banyaknya pengunjung. Nah, silakan Dewan Juri nanti yang menentukan sesuai dengan kriteria yang sejak awal ditentukan dan sudah disampaikan kepada masing-masing kelas, masing-masing wali kelas, masing-masing pengurus kelas, masing-masing pengurus majalah dinding di masing-masing kelas. Nih, kemudian dalam pelaksanaannya, ini menetapkan Dewan Juri ketua Juri menyerahkan kepada ketua Dewan Juri merekap, dan terusnya. Baru foto-foto kegiatannya cantumkan. Dan seterusnya supaya tidak kelamaan Bapak Ibu. Nah, ini baru pengumuman. Pengumuman ini juga untuk apa? Kapan? Nah, baru di sini selama 3 bulan pertama misalnya ternyata saling bergantian kelas yang meraih juara sebagaimana tercantum pada tabel 1 lah ini. Saya tuliskan bulan apa yang juara 1 kelas mana, juara 3 bulan berikutnya, begitu seterusnya. Nah, kalau tabel di atas keterangannya ya. Di dalam tabel ini hurufnya juga tidak harus 12, pastinya juga tidak harus 1,5, tapi cukup 1, juga judul tabel, judul gambar, itu spasi boleh 1. Nah, ini hurufnya boleh 10, boleh 11 kalau tidak terlalu misalnya kalau 11 kok masih terlalu banyak makan tempat, boleh dikecilkan lagi. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pembagian hadiah. Baru faktor pendukung dan faktor penghambat, karena ini juga tadi ditentukan. Boleh saja faktor pendukung dan penghambat itu dijadikan satu judul. Kegiatan ini dapat berjalan lancar atau berjalan dengan baik karena dari beberapa dukungan dan siapa yang mendukung. Namun ada juga yang menghambat. Apa yang menghambat? Baru hasil kegiatan. Bersama dengan para wali kelas, petugas perpustakaan, dan guru bahasa Indonesia mengamati, ya, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Apa hasilnya? Karena tadi ingin meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis, ya. Tampilkan tabel itu. Seperti apa peningkatannya? Misalnya nih tabelnya. Banyak siswa yang membaca, banyak siswa yang membaca di perpustakaan, banyak siswa yang menyerahkan tulisan dari berbagai kelas, ya. Jumlah, persentase, rata per bulan berapa, bulan sebelumnya berapa, nah, berapa besar peningkatannya, baru nanti jumlah siswanya berapa, baru bisa ditentukan persentasenya. Itu. Nah, baru nanti dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa silakan diinterpretasi tabel tadi. Dibaca tabel itu
pembacaan tabel Bapak Ibu jelaskan di sini. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang dengan membaca tabel jadi tidak jelas. Atau sebaliknya, dengan baca tulisan itu tidak jelas, tapi membaca tabel malah jelas. Sehingga dua-duanya terakomodir. Yang tidak biasa membaca tabel dengan membaca deskripsi di bawahnya itu jelas. Dan sebaliknya, yang biasa membaca tabel, membaca deskripsi itu males ya, melihat tabel tadi. Bahkan dapat pula dilihat sebagaimana foto-foto berikut ini. Jadi hasilnya di samping berupa tabel dengan deskripsi juga dari foto-foto itu menunjukkan bahwa memang hasilnya itu betul-betul dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis. Baru tindak lanjut. Lihat hasil positif dari kegiatan ini. Bagaimana maka sebagai tindak lanjut yang penulis lakukan adalah misalnya apa? Misalnya dengan melanjutkan lomba majalah dinding antar kelas tersebut, dengan memperbaiki apa yang dirasa pada kegiatan-kegiatan sebelumnya itu dirasakan masih berjalan kurang lancar atau kurang baik ya, atau mungkin lebih diperluas lagi, atau menambah lomba-lomba yang lain untuk meningkatkan selain majalah selain masalah minat baca dan membaca dan menulis. Mungkin hal-hal lain bisa dilakukan dengan jalan perlombaan misalnya. Baru penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan. Nah, karena tujuannya tadi mendeskripsikan peningkatan minat siswa dalam membaca dan menulis, ya sebutkan di sini. Apa indikator peningkatannya? Misalnya berapa persen peningkatannya, misalnya banyak siswa yang membaca di perpustakaan meningkat dari sekian menjadi sekian, kemudian banyaknya siswa membaca di mading, banyaknya siswa menyerahkan tulisan sebagaimana tabel tadi. Baru yang B itu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, tadi mulai dari langkah A, B, C, D, dan seterusnya tadi tulis saja. Sub-sub langkahnya. Tidak usah ditulis penjelasannya kapan dilaksanakan, tapi cukup langkahnya misalnya menyampaikan ide atau gagasan kepada Dewan Guru dan Komite Sekolah, kemudian 2, rapat dinas dengan apa misalnya, ya, baru saran. Ini jangan sampai ada subjudul begini kok kosong, tapi ini turunkan sehingga tidak ada judul atau subjudul yang penjelasannya terpisah, jadi harus jadi satu. Caranya apa? Terkait dengan hal positif, hasil positif, sarankan kepada para siswa harus ngapain, kemudian para guru, pada Kepset, silakan. Kalau mau ditambah kepada yang lain silakan. Baru daftar pustaka. Ini penulisan daftar pustaka, misalnya Kemdikbud 1997, misalnya tentang kegiatan literasi sekolah Jakarta Kemdikbud, atau mungkin ini kalau ini judulnya sama, boleh terus ini 2003. Nah, judul buku itu ditulis dengan huruf miring. Baru ini kotanya Jakarta, Ditjen Dikdasmen Kemdikbud. Atau kalau dari internet ya silakan nanti diacu bagaimana menuliskan daftar pustaka melalui alamat web di internet. Nah, baru profil penulis, karena tadi disebutkan identitas, mungkin mohon maaf kalau yang angkatan pertama kemarin lupa ini menuliskan ini ya. Tapi sudah ditulis identitas di atas, saya anggap cukup sudah itu menuliskan identitas, kan di atas judul tadi ada identitas penulis. Itu yang langkah bagusnya dituliskan profil penulis, foto penulis, pilih yang foto paling bagus, paling baru, paling keren. Mana langkah-langkah gelar, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat instansi atau alamat sekolah, alamat rumah, alamat email, nomor HP, WA, moto misalnya. Mau ditambahi silahkan. Baru kalau perlu riwayat pekerjaan, jadi guru di mana, tahun berapa lama silahkan. Jadi kepala sekolah di mana saja. Kalau mau tambahkan riwayat pendidikan dari SD sampai doktor juga silahkan. Nah itu tuh. Ini Bapak Ibu sekalian tentang penulisan atau penyusunan praktek baik yang saya siapkan draftnya. Mudah-mudahan
ini membantu Bapak Ibu di dalam menyusun praktek baik atau menyelesaikan tugas 3 yang nanti akan dipresentasikan pada tahap IST. Nah, setelah ini selesai, silakan nanti diunggah di LMS, kemudian siapkan PowerPoint-nya, karena nanti siapa tahu Bapak Ibu, yang mungkin tidak semuanya bisa mempresentasikan karena waktu yang terbatas, tapi siapa tahu tiba-tiba Bapak Ibu ditunjuk untuk presentasi tidak siap dengan PowerPoint dan lainnya kan repot. Nah, ini Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu saya siapkan draft, juga Bapak Ibu saya siapkan contoh. Ini contoh hasil karya peserta angkatan pertama di kelas Pontianak E yang kebetulan saya sebagai pengajarnya. Dan saya sudah mendapatkan izin dari mereka kalau boleh hasil karya mereka untuk contoh angkatan berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi di dalam tugas 3 itu ada ketentuannya. Ini sistem kalian tidak ditentukan. Nah, kemudian supaya Bapak Ibu tidak sekedar melihat contoh, nanti dari contoh yang Bapak Ibu ambil, saya siapkan hanya 6. Sebenarnya ada 19 peserta yang kemarin mengumpulkan tugas praktek baik ini, tetapi karena tidak memungkinkan kalau harus saya tampilkan semua, mohon maaf kepada peserta angkatan 1, bukan berarti karya Bapak Ibu yang tidak saya tampilkan sebagai contoh tidak baik. Insya Allah semuanya baik, tapi hanya saya ambil 6 nanti. Dari 6 contoh itu nanti diharapkan Bapak Ibu sambil membaca, coba untuk menganalisis sesuai dengan rambu-rambu yang ada tadi. Ini kami siapkan contoh tulisan praktek baik hasil karya peserta penguatan kepala sekolah tahun 2020 angkatan pertama Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, kelas E. Kebetulan saya pengajarnya. Nah, tugas Bapak Ibu membuka file, membaca tulisan, kemudian lakukan analisis apakah sesuai dengan ketentuan atau rambu-rambu penulisan praktek baik, ya, dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pilih, di situ ada 6, Bapak Ibu tulis saja satu tulisan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Misalnya nih contoh 1. Mungkin kalau ini kurang besar saya besari. Nah ini misalnya contohnya meningkatkan nilai-nilai religi peserta didik melalui pelaksanaan zikir pagi di SMP Haruniah Pontianak oleh Bapak Iriani. Ini kepala sekolah di SMP Haruniah Pontianak ya, tahun 2019. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu baca, kemudian analisis menggunakan tabel analisis tadi. Apakah ada semua unsur-unsur yang diminta? Ya. Ini ada tabelnya faktor pendukung penghambat. Terus yang kedua, ini foto-fotonya ini di lampiran, ya silakan saja. Kalau mau saya tadi, nah ini contoh yang kedua dari Pak Sutaji, ya, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik melalui penerapan manajemen berbasis kinerja. Kemarin ada, ini kalau mau disingkat sebenarnya bisa manja, sehingga orang akan bertanya-tanya apa itu manja? Oh, manajemen berbasis kinerja. Tuh misalnya ya. Ini permasalahan di SD Mujahidin. Kan ini tidak sama dengan yang saya tentukan formatnya, tidak masalah ya kan. Itu tidak pakai ABC ya silakan. Yang penting semua unsur ada. Nah, ini contoh dari Pak Sutaji. Ini contoh yang kedua. Nah, ini ada foto-fotonya. Kalau ini fotonya, ini rapat revisi ini ya. Mestinya dia harusnya ada ini gambar berapa ya kan. Itu. Tapi ini tidak ada, padahal sudah jelas, semuanya ada keterangannya, oke lah, sudahlah. Misalnya ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu, tolong kalau menulis ya ditulis ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 5, ya, setelah. Ini gambar-gambarnya. Nah, ini. Karena nih Bapak Ibu ini dianalisis, nih berapa halaman. Ini daftar pustakanya. Nah, ini ada profilnya ya. Nah, baru contoh 3.
Ini dari Ibu Lili Pulungan, ini kepala TK. Nih, tadi apa judulnya Bapak Ibu? Kita lihat dulu judulnya. Nah, meningkatkan minat siswa dan orang tua untuk belajar di tingkat global maju khatulistiwa melalui penerapan strategi differentiated learning tahun 2014. Kan, Ibu ya. Nih, silakan dianalisis menggunakan tabel yang ada. Ini profilnya. Kemudian contoh keempat dan keenam ini. Besar itu. Ini Bapak Ibu punyanya Ibu Dr. Anda Srianti MPD. Peningkatan hasil belajar siswa melalui pendampingan terhadap guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 18 Pontianak tahun 2020. Ini baru saja. Makanya PJJ pembelajaran jarak jauh. Ini motivasi belajar siswa rendah ya, karena COVID-19. Silakan Bapak Ibu, tidak harus seperti apa yang saya tulis tadi. Yang penting semua unsur ada. Semua komponen yang ditentukan dalam rambu-rambu ada. Ini strategi dan langkah mengatasi masalah. Langkah-langkahnya. Ini contoh ini tadi yang keempat. Kasih contoh keempat. Ini kan tidak banyak halaman Bapak Ibu ya. Kalau di LMS itu banyak sekali halamannya. Saya khawatir Bapak Ibu mendem halaman nanti malah tidak jadi nulis. Jangan kamu nulis sekian halaman, mengingat-ingat yang sudah. Nah, ini ada keterangannya ini, foto 8. Guru belajar menggunakan Google Classroom 27 Agustus 2020. Ini yang benar ada begitu. Gambar boleh, foto boleh ya. Ini waktu dikonvert dari Word ke PDF rupanya ini ada gangguan. Terus kita lihat contoh kelima. Pustaka. Nah, ini contoh kelima. Ini jenjang TK. Ini dari Ibu. Ini Maria Heng. Ini TK. Jadi Bapak Ibu yang kepala TK tidak usah berkecil hati. Ternyata tulisan Bapak Ibu kepala sekolah TK juga bagus-bagus ini. Nah, ini ada datanya. Nah, ini lagi contoh yang keenam ini. Nah, tugas 03 praktek baik dari Bu Elpa Ruspitasari. TK juga peningkatan motivasi belajar anak pada pembelajaran online dengan meminta agar para guru mengatur pelaksanaannya dan penggunaan metode yang bervariasi di TK Lab model Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi karena kepala sekolah, dia bisa meminta guru, karena kepala sekolah itu tidak punya akses langsung ke kelas, maka tidak langsung di kelas, tapi mengkondisikan bagaimana guru dalam pelaksanaan pembelajarannya, meminta pembahasan, pendahuluan, pembahasan, dan seterusnya. Ini jadi sekali lagi Bapak Ibu dari contoh-contoh yang ada ini silahkan nanti Bapak Ibu sambil membaca. Karena insya Allah kalau dengan menganalisis itu pasti Bapak Ibu membaca kan tidak mungkin mau centang-centang kan ketahuan. Jadi apakah laporan ditulis menggunakan huruf Taino Roman sesuai dengan ketentuan ini? Kalau ya centang ya. Centang ya kalau ya. Kalau tidak ya centang tidak. Jangan centang dua-duanya itu orang bingung. Kemudian sistematika laporan singkat minimal berisi tentang ada tidak masalahnya ditulis apa tidak meskipun tidak menggunakan sub-sub judul tertentu asalkan disebut ada masalah yang diselesaikan dalam tulisan ini adalah kemudian strateginya misalnya ada apa enggak ada ini ada langkah-langkah ada hasil kegiatan ada mungkin faktor pendukung penghambat tidak ditulis baru ini centang ya apa tidak ini tidak misalnya. Nah misalnya ini Bapak Ibu ngisi begitu
Baru ada simpulan apa enggak? Wadah. Nah, kemudian menuliskan identitas apa tidak? Oh tidak. Baru nanti jumlah berapa yang ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 6 ya. 6. Tidaknya berapa? 3. Berarti semuanya ada berapa? 6 tambah 3, ya tambah tidak, 9. Baru ini dihitung, 6 per 9 kali 100. Kali itu jangan pakai silang, Bapak Ibu. Jangan pakai huruf X, pakai simbol. Ini kali 100. Berapa? Silakan Bapak Ibu hitung. Kalau susah ngitung ya pakai kalkulator. Tapi ini kalau disederhanakan ini kan 2/3. 2/3 itu kalikan 100, 66,1. Misalnya 66,666 berarti 67. 66,67 itu kategorinya apa? 60. Oh, berada di sini berarti cukup. Berarti ini misalnya tulis ini cukup. Nah, itu misalnya Bapak Ibu. C dulu ya, C baru cukup. C. Tahu cukup. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sambil membaca, sambil menganalisis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi semakin paham karenanya. Itu harapannya. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu tentang bagaimana Bapak Ibu menyusun praktek baik yang pernah Bapak Ibu lakukan, khususnya dalam hal ini adalah ketika Bapak Ibu menjadi peserta penguatan kepala sekolah di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu mempermudah dalam mengerjakan penyusunan praktek baik ini, hingga harapannya khususnya di kelas yang saya sebagai pengajarnya menjadi tidak kesulitan ketika menyusun praktek baik tersebut. Allahumma amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa nanti pada kegiatan selanjutnya.